Halo Shalom. Wah, ada yang kabur ini. Hah? Saudara, saya lagi sarapan pagi. Ya. Ini dia apanya? Harganya kopi hitam 12.000 dan saya minum kopi hitam. Racikannya Bapak Hendrik Ginting, sang mane dari Tanah Toraja. Dan ada pelanggan lain. Tempatnya mantap ya, sederhana tapi luar biasa. Oke. Dan hari ini saya mau sharing sedikit tentang berkuasa atas handphone. Kita nggak bisa pungkiri ya bahwa handphone itu sekarang ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di dunia sekolah, di dunia pekerjaan, apalagi di dunia gereja, di dunia bermasyarakat, dan itu sangat menolong kita, ya. Itu semua sangat menolong kita. Tetapi juga selain manfaatnya juga ada mudaratnya. Bahwa handphone itu juga merugikan banyak orang. Jadi memang tergantung kita. Merugikan dalam artian contoh anak-anak kita edik ya, menjadi ketergantungan. Kalau nggak ada handphone nangis, kalau nggak ada handphone marah-marah, ya. Dan mungkin juga itu adalah gambaran dari kita juga, ya, gambaran dari kita, gambaran dari kita sebagai orang tua. Orang tua juga sekarang ya ke gereja contohnya, ya. Karena sudah ada Alkitab di handphone, aplikasi, tidak perlu lagi bawa Alkitab ke gereja. Oke, sejauh ini itu tidak masalah. Tapi masalahnya kalau nggak bawa handphone kemana-mana, rasanya nggak lengkap. Perjalanan kita sepertinya tidak tenang. Karena apa? Kita bergantung banyak hal di handphone kita. Ya, penelitian dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa setiap 5 menit, rata-rata setiap 5 menit, orang rogoh kantong buka handphone. Nah, ini, saudara, ini ada baiknya, tapi ada kelemahannya. Repot, saudaraku, kalau kita tidak pegang handphone. Kita mau cari makan, bisa lewat handphone. Kita mau ibadah, bisa lewat handphone. Kita mau bertransaksi, apalagi bisa lewat handphone. Jadi sekarang dunia kita itu bergantung pada handphone dalam urusan banyak hal. Itu. Tetapi saudara-saudara, kita harus menyadari juga bahwa kebergantungan kita itu terhadap handphone juga membahayakan. Membahayakan kesehatan kita, membahayakan kebiasaan kita. Ya, terkadang kita udah nggak bisa menghargai orang ketika kita berbincang-bincang dengan orang lain. Sementara kita berbincang-bincang dengan orang lain, kita juga sibuk dengan handphone kita. Itu sama saja tidak menghargai orang yang ada di depan kita. Dalam ibadah juga, alih-alih buka Alkitab, ternyata saat ibadah main Facebook, main Instagram. Ya, syukur kalau mendokumentasikan ibadah itu melalui handphonenya. Ini tidak, tapi justru bermain game saat ibadah. Jadi bagaimana kita mau menikmati berkat ibadah dalam bentuk pujian penyembahan atau dalam bentuk firman Tuhan yang disampaikan kalau kita bermain handphone? Banyak juga terjadi kecelakaan di jalanan oleh karena apa? Supirnya sambil main handphone.
Orang naik motor sambil main handphone. Banyak sekali bahayanya, saudara-saudara. Dan banyak orang menghabiskan waktunya bisa seharian dengan main handphone. Nonton drama Korea, atau nonton film India, atau nonton apa saja, main game, main judi dari handphone. Bahkan sekarang prostitusi juga dari handphone. Apakah handphonenya salah? Tidak salah. Karena handphone tidak punya kemampuan berpikir seperti kita. Dia itu hanya alat yang diciptakan oleh manusia. Meskipun handphone itu tanda kutip adalah robot juga, tapi dia tidak salah, saudaraku. Dia sebenarnya nggak bisa ngatur kita. Tapi kebiasaan kita lah, ketergantungan kita atas barang itu, atas handphone itu, membuat kita terikat padanya. Ini bahaya, saudara-saudara. Padahal firman Tuhan dalam kitab Kejadian pada pasal yang pertama 21 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah. Serupa dengan segambar dengan Allah untuk berkuasa. Nah, kata berkuasa ya. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang belata di seluruh bumi semua. Bahkan nanti kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, berkuasa atas segalanya. Termasuk berkuasa atas hasil karya manusia itu sendiri. Tidak boleh karya manusia itu sendiri malah menguasai dia. Gitu loh. Harus manusia yang berkuasa atas ciptaan Tuhan. Sekarang jangan sampai ciptaan kita sendiri menguasai kita. Nah, ini repotnya, saudara-saudara, ya. Karena itu bagaimana solusinya, Pak Pendeta, gitu ya. Saya punya solusi. Supaya kita tidak edik dengan handphone, maka kita harus benahi pola pikir kita. Benahi hati kita. Ya. Benahi hati kita. Saya pun, saudaraku, maaf. Saya pun, saudara, sangat membutuhkan handphone. Saya bisa melayani ke sana kemari, di Balikpapan ataupun di luar kota. Saya pun tanda kutip dapat uang, dapat pekerjaan, dapat pelayanan juga melalui handphone ini. Ya, juga melalui handphone. Saya sadar betul itu. Jadi saya sangat membutuhkan handphone. Tapi saya tidak mau dirajai oleh handphone. Maka itu sebabnya pertama saya lakukan ialah memilih aplikasi yang cocok dengan pekerjaan saya. Maka di handphone saya aplikasi yang ada itu ya aplikasi Alkitab. Karena itu cocok dengan pekerjaan saya. Aplikasi tafsir Alkitab, meskipun saya harus beli, harus bayar per tahun gitu ya. Tapi itu cocok dengan pekerjaan saya. Saya harus beli kamus-kamus Alkitab. Ya. Aplikasi peta Alkitab. Ya kan? Saya harus buat itu ada di handphone saya untuk mendukung pekerjaan saya. Ya. Saya harus download aplikasi buku di handphone saya supaya saya bisa membaca buku yang banyak di sana. Jadi yang pertama, pilih aplikasi-aplikasi yang memang cocok untuk pekerjaanmu. Tapi saya juga punya hobi. Saya punya hobi, saudara. Tapi saya mengurangi aplikasi yang mendukung hobi saya. Karena kalau saya download nanti aplikasi yang mendukung dengan hobi saya, maka saya akan menghabiskan waktu untuk itu. Dan aplikasi-aplikasi yang tadi, aplikasi Alkitab, kamus, peta Alkitab, segala macam, itu jadi terabaikan. Gitu loh. Oleh karena itu pilih, saudaraku. Apa yang cocok dengan pekerjaan? Kalau seorang banker, ya downloadlah aplikasi yang mendukung tentang perbankan di handphone saudara. Kalau saudara seorang pendidik atau guru, ya downloadlah aplikasi yang cocok untuk itu. Kalau engkau seorang content creator,
ya download lah memang ya. Kalau saudara memang dapat uang dari situ, ya download lah itu gitu loh. Kalau kau seorang driver ojek online, ya download lah aplikasi ojek online di situ yang mendukung pekerjaanmu gitu. Jangan mendownload sesuatu yang tidak mendukung pekerjaan saudara gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang saudara membutuhkan banyak handphone, bikin aturan saudara bahwa saudara hanya membuka yaitu aplikasi-aplikasi tadi di waktu-waktu tertentu gitu ya. Menurut saya itu sebabnya seperti di handphone saya ini tidak ada aplikasi game. Bukan saya tidak suka bermain game, saya suka. Tapi supaya menghindari saya membuang waktu untuk itu. Saya tidak dapat apa-apa dari situ. Cuma senang-senang doang, habis waktuku, tapi ilmuku nggak nambah. Dan itu tidak punya penghasilan untuk saya. Itu artinya saya tidak mendownload itu sama sekali. Masalah waktu juga. Waktu membuka handphone. Itu perlu kita atur, saudaraku. Lalu yang paling penting, ini saya praktekkan di rumah kami. Jadi di rumah kami ada satu spot, ya. Ada satu spot di mana tempat itu tidak boleh ada handphone. Saya buat yaitu no sinyal. Ya. Kalau sinyal mah di mana-mana sih sebenarnya ada, tapi itu bahasa saya. Artinya apa? Dan saya pilih itu adalah kamar tidur kami. Ya. Jadi di kamar tidur kami itu tidak boleh pakai handphone. Kecuali ada telepon. Kalau ada telepon boleh diangkat ya, tapi di luar. Pergi keluar. Gitu. Bahkan tidur pun kami tinggalkan semua handphone di ruang tengah. Menghindari apa? Menghindari kita terpancing, tergoda memakai handphone di kamar tidur. Kalau kita pakai handphone di kamar tidur, suami pakai handphone di kamar tidur, istri pakai handphone di kamar tidur, semuanya main handphone sambil tiduran, itu sangat bahaya, saudara. Sangat bahaya sama otak kita. Dan bagaimana kita bisa menikmati kebersamaan dengan pasangan kita kalau suami sibuk main handphone, istri sibuk main handphone? Kecuali ya, tapi kan Pak Pendeta saya bekerja dari handphone. Ya, ada jam kerjanya kan? Bukan di jam tidur kan? Begitu loh. Buatlah jam kerja itu tadi di poin yang kedua. Buat jam kerjanya apa? Jam istirahatnya bagaimana? Jam bersama dengan keluarga bagaimana? Itu sebabnya saya kalau saudara telepon saya kemungkinan besar jam 11 malam saudara tidak bisa telepon saya lewat WhatsApp. Karena apa? Pasti data atau wifi daripada handphone saya matikan. Kalaupun saudara bisa telepon ke nomor gitu. Karena saya sudah matikan. Dan handphone biasanya saya taruh di ruang tengah, bukan di kamar. Itu saudara-saudara. Kita harus menjadi raja atas handphone kita. Kita harus menjadi penguasa atas handphone kita. Bukan kita dikuasai oleh handphone kita. Kalau tidak, saudaraku, banyak orang suami istri cerai karena hal-hal sepele. Karena apa? Salah satu dari mereka kerjanya main handphone. Itu bukan sesuatu yang mengherankan sekarang ini. Itu banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Karena itu hati-hati ya. Bikin kesepakatan yang demikian dengan pasanganmu di rumah supaya tidak ada persoalan yang semakin besar karena kebiasaan buruk saudara yang tidak bisa mengatur diri memegang handphone. Ya, saya punya handphone saudaraku 3. Saya punya handphone 3. Ya. Saya punya handphone 3. Tapi tidak semua ini saya pakai. Saya hanya pakai pada saat-saat penting. Ya seperti ini.
Kalau ini bermanfaat, saya pakai. Tapi kalau hanya sekedar googling terus, buka WhatsApp, buka Facebook terus, enggak lah. Makanya saya mohon maaf ya, semua komentar-komentar yang ada di Facebook saya itu saya baca. Bahkan orang-orangnya saya doakan. Tapi kadang saya nggak sempat untuk membalas. Seperti ini ya, Ibu Shalom dari Singapura, Pastor. Ibu Inhari Uma ya. Sorry kalau saya nggak bisa balas nanti dengan ketik. Tapi saya baca. Karena terkadang saya nggak punya waktu untuk itu. Karena saya punya pekerjaan yang lain. Saya harus mengurus istri saya, mengurus anak saya harus bekerja. Saya harus ke sana, harus kemari, saya harus pelayanan. Gitu. Saudara, dan biasanya orang yang kerjanya nggak bisa hanya online terus, main handphone terus, biasanya kerjanya nggak maksimal. Ya, biasanya kerjanya nggak maksimal karena nggak fokus, saudara. Kecuali ini adalah hari libur, saudara, hari istirahat, saudara, sekedar lihat ya perkembangan dunia sosial. Ya, saya pun melakukan itu. Tapi jangan terus-terusan, jangan itu sepanjang hari. Habis dari Facebook pindah ke Instagram, habis dari Instagram pindah ke Twitter, habis dari Twitter pindah lagi ke WhatsApp. Habis dari WhatsApp pindah lagi ke sini. Gini muter. Itu aja circle-nya. Itu nggak ada habisnya, saudaraku. 24 jam itu nggak ada habisnya. Nanti saudara terjebak di situ, bahaya. Karena itu, saudaraku, ini contoh yang bagus ya. Saya mendorong saudara buat kesepakatan itu dengan anak-anakmu. Di kamar nggak boleh main handphone. Ini pilihan saya. Di rumah saya begitu. Di kamar tidur ya. Kamar tidur kami nggak boleh main handphone. Kalau sudah mau tidur, tinggalkan semua handphone di luar, gitu. Atau pakai satu, mana tahu saudara butuh alarm, ya, bawa satu. Tapi matikan datanya, matikan koneksi internetnya. Ya, dan kalau di kamar tidur saudara juga ada banyak sinyal, data handphone nyala, wifi nyala, itu nggak bagus untuk istirahat kita, untuk kesehatan kita. Saudara-saudara, itu yang saya lakukan. Berkuasalah atas handphonemu. Karena kalau tidak, engkau akan dikuasai oleh handphonemu, dan itu akan menghantam engkau. Itu akan merugikan engkau. Ya, itu akan merugikan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Karena itu, saudara-saudara, kuasai diri. Ya, kuasai diri. Salah satu bukti bahwa iman kita dewasa, kita mampu menguasai diri kita untuk hal-hal seperti itu, termasuk hobi kita, ya. Karena di handphone itu juga mungkin ada hobi kita, hobi main game, hobi main, apalagi sekarang ya, main slot, skater, ya, hobi main biliar, hobi main balap-balapan seperti anak-anak, game-game di handphone itu. Apapun sekarang ada di handphone kita. Karena itu, saudaraku, kuasai diri. Roh Kudus memampukan saudara. Jangan sampai anak-anakmu, orang-orang sekitarmu meneladani hal yang salah daripada engkau. Dan saya telah membuktikan itu, dan saya telah melakukan itu. Awalnya berat. Dulu saya sambil tiduran main handphone bisa sampai jam 1 malam. Tapi saya tobat, saudara. Saya tobat. Saya letakkan handphone saya. Karena ternyata itu ditiru istri saya. Itu ditiru anak saya. Wah, ini kalau saya bikin aturan, saya tekan mereka, ya mereka nanti berbalik menyerang saya. Oh, papi aja main handphone. Papi aja, pak, nonton sampai malam-malam. Begitu kan. Akhirnya saya ambil keputusan. Saya harus rubah dari diri saya sendiri. Awalnya istri saya protes, kenapa nggak bisa main handphone sambil tiduran. Nah, sekarang gini loh, istri saya kan suka nonton drama gitu ya, atau film, dan itu nggak salah. Itu bagian dari kebahagiaan dia, nggak masalah. Tapi ada batasnya. Supaya dia mau mengikuti aturan saya kasih dia opsi. Oke, saya temanin kamu nonton, tapi di luar. Tidak di kamar tidur utama kita. Kita di luar. Nonton bukan sambil tiduran, tapi duduk.
saya temanin istri saya sambil duduk nonton. Sebenarnya saya nggak suka filmnya, tapi ketika saya bersama dia, mau nggak mau saya suka. Saya temanin istri saya temanin dia nonton kesukaan dia. Akhirnya dia mau ikut aturan saya supaya tidak main handphone, apalagi sambil tiduran di kamar. Saudara-saudara, coba praktekkan, hidup saudara akan lebih bahagia. Ya, hidup saudara akan lebih bahagia. Tuhan memberkati kita. Shalom.